Selamat sore pemirsa, Make News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini dengan berita aktual dan menarik yang terjadi di tanah air. Dan semua informasi menarik lainnya telah kami rangkum untuk Anda dalam beberapa menit ke depan. Bersama saya Belvina Riasita, inilah Make News lengkapnya. Hal tersebut bertujuan agar kembali meyakinkan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Sorotan publik akan hedonisme keluarga pejabat Direktorat Jenderal Pajak rupanya membuat kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak ikut tergerus. Petugas penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman, Petrus Bobi Arwan, menjelaskan bahwa bagaimana tantangannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak di tengah gempuran pemberitaan sikap hedonisme keluarga pejabat Ditjen Pajak Eselon 3 Rafael Alun Trisambodo. Bobi berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya dalam melakukan penyuluhan. Mengingat bulan Februari hingga Maret adalah masa wajib pajak, mulai ramai untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Para penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman masih mengadakan konsultasi ke wajib pajak, membuka layanan pojok pajak penerimaan SPT tahunan dan pemadaman, nomor induk kependudukan atau NIK, hingga nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Berita selanjutnya, 2 perempuan diduga korban pembunuhan dikubur dengan cara dicor di sebuah rumah di Harapan Jaya, Bekasi, Kota Jawa Barat. Menurut pantauan dari Detikcom, pada Selasa 28 Februari 2023, sejumlah polisi, Inafis hingga Puslapfor mendatangi tempat kejadian perkara di Jalan Nusantara RT 11 RW 22 Harapan Jaya, Bekasi Kota. Coran tempat kuburan jasad 2 perempuan, korban pembunuhan itu berada di dalam rumah. Coran tersebut tepatnya berada di bawah tangga. Mayat kedua korban ditumpuk di atas lantai. Jasad mereka langsung dicor menggunakan semen, pasir, dan batu kerikil. Polisi telah membongkar coran tersebut. Jasad korban ditemukan bertumpuk di balik semen yang dipakai mengecor. Saat ini, kedua jasad tersebut dibawa untuk diautopsi. Kini, polisi terus menyelidiki kasus yang terjadi di rumah tersebut. Berita selanjutnya, usai ditemukan 2 mayat perempuan dicor di Bekasi, polisi juga menemukan mayat seorang pria di TKP, diduga pelaku pembunuhan. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Hengki, mengatakan bahwa ditemukannya mayat pria yang tergeletak dengan kondisi tangan tersayat di tempat kejadian perkara. Ditemukannya mayat 2 orang perempuan yang menjadi korban pembunuhan. Menurut dugaan sementara, pria berinisial P ini merupakan pelaku yang membunuh kedua korban yang dicor di dalam rumah. Namun hal tersebut masih belum dapat dipastikan karena kasus ini masih dalam penyelidikan. Untuk penyelidikan kasus ini, sejumlah pihak turut serta melakukan olah TKP, seperti interprofesi, kedokteran forensik, dan scientific crime investigation. Berita selanjutnya, permohonan uji materi penyerangan harkat martabat Presiden pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, beberapa dosen berbagai fakultas hingga kreator konten menggugat terkait beberapa pasal, yakni Pasal 218 Ayat 1, Pasal 219, Pasal 240 Ayat 1, dan Pasal 241 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023. Namun, Anwar Usman selaku Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan bahwasannya permohonan dari pemohon dianggap prematur dan tidak dapat diterima dengan berbagai pertimbangan. Pasal-pasal yang digugat juga belum memiliki ketentuan hukum yang mengikat serta para pemohon juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Ya, terima kasih Belvina. Kita beralih ke informasi mengenai perakiraan cuaca pada 1 Maret 2023 di beberapa titik wilayah mulai dari DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Sebelum bepergian keluar rumah, pastikan Anda sudah mengetahui perakiraan cuacanya agar Anda dapat mengantisipasi dari cuaca yang tidak mendukung saat sedang beraktivitas di luar rumah.
Kita mulai pada wilayah yang pertama, yaitu DKI Jakarta dan sekitarnya, di mana pada DKI Jakarta dan sekitarnya di pagi hari akan diperkirakan cerah berawan, namun tampaknya pada siang hari akan terjadinya hujan sedang, dan dilanjut pada malam hari akan terjadinya hujan ringan. Kemudian kita beralih ke wilayah berikutnya, yaitu wilayah kedua ada Bogor, di mana Bogor pada pagi hari tampaknya akan cerah berawan, namun pada siang hari akan terjadinya hujan sedang, dan sedangkan pada malam hari akan terjadinya hujan ringan. Lalu kita beralih ke wilayah selanjutnya, yaitu wilayah ketiga, yaitu ada Depok, di mana Depok sama dengan perakiraan cuaca dari Bogor, di mana pada pagi hari akan tampak cerah berawan, namun pada siang harinya Depok akan diperkirakan hujan sedang, dan sedangkan pada malam hari akan terjadinya hujan ringan. Lalu kita beralih ke wilayah berikutnya, yaitu wilayah keempat, adanya wilayah Tangerang, di mana Tangerang pada saat pagi hari akan tampak cerah berawan, namun pada siang hari akan terjadinya hujan ringan, dan saat malam hari akan kembali cerah berawan. Kemudian kita beralih pada wilayah yang terakhir atau wilayah yang kelima, di mana ada Bekasi, yang pada pagi hari akan tampak cerah berawan, namun pada siang hari akan diperkirakan hujan sedang, dan sedangkan pada malam hari akan diperkirakan hujan ringan. Berikut merupakan perakiraan cuaca yang dilansir dari bmkg.go.id. Meskipun di sejumlah wilayah diperkirakan cerah berawan dari pagi hingga siang hari, namun kita tetap harus berjaga-jaga seperti mempersiapkan payung ataupun jas hujan saat hendak beraktivitas di luar rumah. Ya, kembali ke Belvina. Berita selanjutnya, menjadi pemain terbaik FIFA 2022, Messi ungguli Kylian Mbappe dan Karim Benzema. Gelar ini merupakan gelar kedua bagi Messi. Gagal mendapatkan gelar pemain terbaik FIFA dalam 2 edisi sebelumnya, kini Messi kembali dinobatkan menjadi pemain terbaik pria Paris. Diketahui Messi sebelumnya juga pernah mendapatkan trofi pemain terbaik FIFA 2019, namun dalam 2 edisi berikutnya, Messi selalu kalah dengan Robert Lewandowski. Keberhasilan Messi ini dilihat dari bagaimana performanya yang sangat baik pada klub maupun timnas. Ditambah lagi, ia usai menjuarai Piala Dunia 2022 dan mengamankan 17 gol dan 16 assist ketika bersama Paris Saint-Germain. Sebelumnya, ada 2 kandidat lainnya yang masuk nominasi, yaitu Kylian Mbappe dan Karim Benzema. Namun, prestasi Messi lebih unggul pada FIFA tahun 2022 dibandingkan mereka. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Make News kali ini. Make News akan kembali dengan informasi yang aktual dan menarik lainnya. Saya Belvina Riasita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.